Saat liburan bersama, suami dan ibu mertua sengaja meninggalkanku di bandara, tanpa uang sepersen pun, dan mereka tertawa berkata, "Kita lihat saja, apakah wanita kampung bodoh itu bisa pulang." Setelah tahu kejahatan mereka, aku tidak pulang ke rumah, tapi 1 bulan kemudian aku memutuskan pulang untuk membalas kejahatan mereka. Saat melihatku, suami dan ibu mertua langsung histeris pingsan. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bandar udara yang sangat luas itu dipenuhi ribuan orang yang berlalu lalang dengan wajah gembira, bergegas menuju gerbang keberangkatan untuk memulai perjalanan liburan mereka. Suara pengumuman dari pengeras suara bergema silih berganti memberikan informasi jadwal penerbangan. Di tengah keramaian tersebut, Danira berdiri sambil memegang 2 koper besar. Hatinya berdebar kencang karena ini adalah pengalaman pertamanya bepergian jauh menggunakan pesawat terbang. Sebagai seorang istri yang selalu patuh dan mengabdi penuh kepada keluarganya, ajakan liburan dari suaminya yang bernama Anton, serta ibu mertuanya, Ibu Sanah, terasa seperti sebuah kebahagiaan yang tidak terhingga. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, Danira selalu berusaha menjadi menantu dan istri yang sempurna, melayani setiap kebutuhan suaminya dari pagi hingga malam hari tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Meskipun Ibu Sanah seringkali melontarkan perkataan tajam yang merendahkan martabatnya sebagai wanita dari desa, Danira selalu menelan kepahitan itu dengan senyuman dan keikhlasan yang tulus. Ia selalu meyakini bahwa kesabaran akan membuahkan hasil manis dan berharap suatu saat nanti hati ibu mertuanya akan melunak melihat baktinya yang tidak pernah surut. Anton berjalan di depan bersama ibunya dengan langkah tergesa. Sama sekali tidak menoleh untuk sekadar memastikan apakah istrinya kesulitan membawa barang bawaan mereka yang sangat berat. Danira mempercepat langkahnya agar tidak tertinggal jauh dari mereka berdua. Ia sama sekali tidak ingin merusak suasana bahagia yang sudah ia bayangkan sejak beberapa hari lalu saat membereskan pakaian mereka. Tiba-tiba, Ibu Sanah berhenti melangkah dan membalikkan badannya menatap Danira dengan tatapan yang sangat tajam dan tidak bersahabat. Sikap dingin itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Danira, namun di tengah keramaian tempat umum seperti ini, ia merasa sedikit canggung. "Danira, kamu tunggu di sini saja menjaga barang bawaan. Ibu dan Anton mau pergi sebentar untuk mengurus tiket dan mencari makanan ringan untuk di jalan. Jangan berani-berani pergi dari tempat ini, mengerti?" Perintah Ibu Sanah dengan nada suara yang sangat ketus dan penuh penekanan. "Baik, Ibu. Saya akan menjaga koper-koper ini dengan baik. Ibu dan Mas Anton silakan pergi mengurus keperluan. Saya tunggu di kursi ini," jawab Danira sambil tersenyum lembut dan segera duduk di kursi tunggu yang terbuat dari besi dingin. Anton tidak mengatakan sepatah kata pun kepada istrinya. Ia hanya memalingkan wajahnya dengan angkuh dan segera berjalan mendampingi ibunya menjauh dari tempat Danira duduk. Waktu terus berlalu tanpa terasa. 1 jam pertama, Danira masih bersabar dan berpikir secara positif bahwa mungkin antrean di bagian pemeriksaan tiket sangat panjang hari ini. Namun, ketika 2 jam berlalu, perasaan gelisah mulai menyelimuti hatinya perlahan-lahan. Perutnya mulai terasa perih karena ia belum makan apapun sejak pagi demi menyiapkan segala keperluan suami dan ibu mertuanya sebelum berangkat. Danira mencoba berdiri dan mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan gedung yang luas itu, mencari sosok suami dan ibu mertuanya, tetapi mereka sama sekali tidak terlihat di antara lautan manusia tersebut. Karena rasa cemas yang semakin memuncak dan ketakutan akan tertinggal pesawat terbang, Danira memutuskan untuk berjalan perlahan mencari mereka di sekitar deretan toko makanan yang tidak terlalu jauh dari tempatnya menunggu. Ia memastikan koper-koper itu diletakkan dengan aman di sudut tempat duduknya. Saat Danira mendekati sebuah pilar besar di dekat lorong menuju gerbang pemeriksaan akhir, langkahnya terhenti secara tiba-tiba. Ia melihat punggung suaminya dan ibu mertuanya sedang berdiri saling berhadapan tidak jauh dari pilar tersebut. Danira baru saja hendak melangkah maju dengan perasaan lega dan memanggil nama mereka. Namun suara percakapan yang terdengar di telinganya menghentikan seluruh niatnya seketika. Kakinya serasa terpaku kuat di lantai marmer yang dingin. "Biarkan saja dia di sana. Ibu, kita lihat saja apakah wanita kampung bodoh itu bisa pulang tanpa uang sepeser pun." Tawa Anton pecah, terdengar sangat lepas dan tanpa beban sedikit pun, seolah menghancurkan hidup istrinya adalah sebuah lelucon yang paling menyenangkan baginya. "Benar, Anton. Dia hanya beban bagi keluarga kita selama ini. Lagi pula, kita sudah mengambil semua dokumen penting dan uang di dalam tas kecilnya. Biar dia merasakan bagaimana menderitanya hidup luntang-lantung di tempat asing."
Rencana kita membuangnya berjalan dengan sangat lancar dan sempurna. Timpal Ibu Sana sambil ikut tertawa puas, tidak peduli dengan kekejaman yang baru saja ia lontarkan. Mendengar percakapan yang sangat menyayat hati itu, dunia Danira seakan runtuh menimpa tubuhnya seketika. Jantungnya berdetak sangat kencang tidak beraturan, napasnya terasa sesak di dada, dan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya sebelum akhirnya jatuh berderai. Ia benar-benar tidak percaya bahwa pria yang selama ini ia layani dengan penuh cinta, serta wanita yang selalu ia perlakukan selayaknya ibu kandungnya sendiri, memiliki niat yang sungguh jahat dan keji terhadap dirinya. Danira menutup mulutnya rapat-rapat dengan kedua telapak tangannya agar suara isak tangisnya yang tertahan tidak terdengar oleh dua orang penjahat berkedok keluarga tersebut. Ia terus mengawasi dari balik pilar, melihat punggung suami dan ibu mertuanya perlahan berjalan menjauh, melewati petugas pemeriksaan, dan akhirnya menghilang di telan keramaian penumpang menuju gerbang keberangkatan. Mereka benar-benar pergi meninggalkannya begitu saja tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Dengan sisa tenaga dan kaki yang bergetar hebat, Danira berlari kembali ke tempat ia meninggalkan koper-koper tadi. Tangannya gemetar saat ia membuka resleting koper miliknya dengan terburu-buru. Kenyataan pahit kembali menampar wajahnya dengan sangat keras. Tas kecil yang sebelumnya ia simpan di bagian dalam, yang berisi kartu identitas diri, buku tabungan, dan sedikit uang tunai sisa belanja dapur, sudah lenyap tanpa sisa. Mereka benar-benar telah merencanakan tindakan keji ini dengan sangat matang dan rapi sejak awal. Danira kini menyadari statusnya yang terdampar di tempat asing yang jauh dari tempat asalnya, tanpa memiliki sepeser uang pun, tanpa identitas diri yang sah, dan tanpa tujuan yang jelas. Rasa sedih yang sangat dalam, rasa kecewa yang tidak terukur, dan kemarahan yang mulai tumbuh bercampur aduk menjadi satu di dalam dadanya. Ia kembali terduduk lemas di kursi tunggu itu, menundukkan kepalanya, dan menangis sejadi-jadinya dalam diam. Ia mengabaikan tatapan heran dari beberapa penumpang lain yang berlalu lalang di sekitarnya. Hatinya hancur berkeping-keping menyadari bahwa kesetiaannya selama bertahun-tahun hanya dibalas dengan pengkhianatan yang sangat tidak manusiawi. Seiring berjalannya waktu, hiruk-pikuk di dalam gedung perlahan mulai mereda karena hari berganti malam. Lampu-lampu besar di dalam gedung mulai menyala terang benderang, sangat kontras dengan kegelapan yang kini menyelimuti perasaan Danira. Ia berjalan gontai menjauh dari area keberangkatan, melangkah keluar melewati pintu kaca otomatis menuju pelataran luar gedung. Hembusan angin malam yang sangat dingin langsung menusuk kulitnya, seakan ikut mempertegas kemalangan nasib yang sedang ia alami malam ini. Danira mencari tempat duduk kosong di sudut luar bangunan yang agak sepi, melipat kedua tangannya di depan dada untuk menghangatkan diri, dan membiarkan air matanya terus mengalir. Malam itu, wanita berhijab yang selalu mengedepankan kesabaran tersebut harus menelan pil pahit kehidupan, bahwa dunia bisa menjadi tempat yang sangat kejam, dan orang yang paling dipercaya bisa menjadi musuh yang paling menghancurkan. Cahaya matahari pagi mulai menyinari pelataran luar gedung, membangunkan Danira dari tidur singkatnya yang sangat gelisah di atas bangku panjang. Badannya terasa remuk dan perutnya terus berbunyi karena kelaparan yang semakin menyiksa. Semalaman ia terus memikirkan kejahatan Anton dan Ibu Sanah, mencoba mencari alasan atas kekejaman mereka, namun tidak menemukan satu jawaban pun yang dapat membenarkan perbuatan tersebut. Danira bangkit berdiri dengan langkah yang berat dan tubuh yang lemas. Ia mulai berjalan tanpa arah menyusuri jalanan di luar area bangunan tersebut, menjauh dari keramaian orang-orang yang sibuk mengurus perjalanan mereka. Tidak ada satupun wajah yang ia kenal, dan rasa gengsi serta ketakutan membuatnya tidak berani mengemis untuk meminta makanan kepada orang-orang yang melintas. Ia hanya terus melangkah sambil terus berdoa di dalam hati memohon petunjuk dan pertolongan atas penderitaan yang tiba-tiba menimpanya ini. Setelah berjalan cukup jauh hingga matahari mulai meninggi dan udara menjadi sangat panas, Danira beristirahat di dekat sebuah taman kecil yang terletak di persimpangan jalan raya. Ia duduk di trotoar, menyeka keringat di dahinya, dan menatap kosong ke arah jalanan yang dipenuhi kendaraan berlalu lalang. Saat pandangannya menyapu area taman tersebut, ia melihat seorang pria parubaya berpakaian sangat rapi sedang berjalan perlahan sambil memegangi dadanya. Langkah pria itu terlihat sangat goyah dan tidak seimbang. Tiba-tiba, pria itu terjatuh tersungkur di atas trotoar berbatu, memegang bagian jantungnya dengan wajah yang pucat pasi dan menahan kesakitan yang luar biasa. Beberapa pejalan kaki di sekitarnya menghentikan langkah mereka karena terkejut. Namun mereka hanya berkerumun dan saling pandang dengan panik tanpa berani melakukan tindakan pertolongan pertama apapun. Melihat kejadian darurat tersebut, jiwa penolong Danira langsung bangkit. Ia melupakan sejenak rasa lapar dan keputusasaannya sendiri. Danira segera berlari secepat tenaga mendekati kerumunan tersebut, menerobos masuk ke tengah,
dan berlutut di samping pria tua yang napasnya sudah mulai tersengal-sengal itu. Dengan gerakan yang tangkas dan tenang, Danira melonggarkan kerah kemeja pria tersebut agar aliran udaranya menjadi lebih lancar. Ia memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan sang bapak, yang terasa sangat lemah dan tidak beraturan. Tanpa membuang waktu, Danira segera meminta salah satu orang di kerumunan tersebut untuk memanggil ambulans dengan nada suara yang tegas, sehingga orang tersebut langsung menuruti perintahnya tanpa ragu. Sementara menunggu bantuan medis tiba, Danira terus menggosok telapak tangan dan punggung pria itu, memberikan pertolongan pertama dengan memposisikan kepala pria tersebut sedikit mendongak ke atas untuk membuka saluran pernapasan. Ketenangan Danira membuat suasana di sekitar menjadi lebih terkendali. Tidak berapa lama, suara sirine ambulans terdengar memecah kebisingan jalan raya. Petugas medis turun dengan sigap membawa tandu dan peralatan darurat, memindahkan pria tua tersebut dengan cepat ke dalam mobil. Salah satu petugas medis menanyakan apakah ada anggota keluarga yang menyertai, dan karena tidak ada satupun yang mengaku, Danira merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keselamatan pria yang ia tolong tersebut. Ia mengajukan diri untuk ikut di dalam mobil ambulans menemani perjalanan menuju rumah sakit terdekat. Selama di dalam perjalanan, petugas medis terus memberikan tindakan penyelamatan intensif, dan Danira duduk di sudut ruangan dengan cemas, terus memanjatkan doa keselamatan. Setibanya di rumah sakit, pria tersebut langsung dilarikan ke ruang perawatan intensif. Danira duduk di kursi ruang tunggu dengan pakaian yang kusut dan perasaan yang kembali diselimuti kebingungan atas nasibnya sendiri. Setelah beberapa jam menunggu dalam ketidakpastian, seorang dokter keluar dan menghampiri Danira, menyatakan bahwa kondisi pasien sudah melewati masa kritis berkat pertolongan pertama yang cepat dan tepat waktu di lokasi kejadian. Dokter juga menginformasikan bahwa pasien sudah mulai sadarkan diri dan meminta untuk bertemu dengan orang yang telah menolong nyawanya. Danira dengan langkah pelan mengikuti arahan dokter menuju ruang rawat inap pasien tersebut, yang ternyata adalah ruangan yang sangat luas, mewah, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbaik. Pria tua itu berbaring lemah di atas tempat tidur, namun matanya sudah terbuka dan menatap Danira yang perlahan masuk ke dalam ruangan. Beliau adalah Pak Atmaja, seorang saudagar besar yang sangat sukses dan memiliki banyak perusahaan terkemuka. Pak Atmaja tersenyum tipis melihat kedatangan wanita berhijab yang pakaiannya tampak berdebu namun memiliki sorot mata yang tulus tersebut. "Terima kasih, Nak. Kamu telah menyelamatkan nyawaku hari ini. Dokter bilang, kalau kamu terlambat bertindak, aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini," ujar Pak Atmaja dengan suara yang masih terdengar lemah namun penuh dengan rasa syukur yang mendalam. "Sudah kewajiban saya sesama manusia untuk menolong. Pak, saya bersyukur Bapak sudah melewati masa kritis dan kondisinya semakin membaik," jawab Danira sambil menganggukkan kepalanya dengan sopan, mencoba menyembunyikan getaran kesedihan di suaranya. Pak Atmaja, yang memiliki ketajaman insting seorang pengusaha sukses, menyadari ada beban yang sangat berat terpancar dari raut wajah wanita di depannya ini. Beliau menanyakan alasan mengapa Danira terlihat begitu kacau, kusut, dan seperti orang yang kehilangan arah di jalanan. Mendapat pertanyaan yang tulus seperti itu, pertahanan Danira akhirnya runtuh juga. Ia menceritakan seluruh kejadian pahit yang baru saja menimpanya tanpa menambahkan atau mengurangi fakta yang ada. Ia bercerita tentang pengkhianatan suaminya, Anton, dan ibu mertuanya, Ibu Sanah. Ia menceritakan dengan tegar bagaimana ia sengaja ditinggalkan begitu saja tanpa sepeser uang dan tanpa kartu pengenal diri, dengan tujuan membuangnya agar tidak bisa kembali ke rumah asalnya. Mendengar cerita pilu tersebut, raut wajah Pak Atmaja berubah menjadi sangat serius dan penuh simpati. Ia menatap lekat mata Danira, mencari celah kebohongan, namun hanya menemukan kejujuran dan rasa sakit yang amat dalam. Pak Atmaja terdiam sejenak, memikirkan sebuah keputusan besar di dalam kepalanya. Ia kemudian mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak dan menatap Danira dengan pandangan yang penuh keyakinan. "Nak Danira, orang-orang yang telah berbuat jahat kepadamu tidak pantas mendapatkan air matamu. Kejahatan mereka harus dibalas dengan pembuktian bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan." Menangis meratapi nasib tidak akan mengubah apapun, kata Pak Atmaja dengan tegas. Danira menatap pria parubaya itu dengan bingung, tidak memahami maksud dari perkataan tersebut. Pak Atmaja melanjutkan perkataannya, menawarkan sebuah jalan keluar yang tidak pernah dibayangkan oleh Danira sebelumnya. "Aku berutang nyawa kepadamu, dan aku selalu membayar utangku dengan tuntas. Aku akan memberikanmu perlindungan, tempat tinggal, dan semua kebutuhan yang kamu perlukan. Lebih dari itu, aku akan mengajarimu menjadi seorang wanita yang mandiri, kuat, dan cerdas. Aku akan menjadikanmu wanita yang tidak akan pernah bisa dihina, diinjak,
atau dibuang oleh siapapun lagi. Ini adalah tawaranku. Kamu bisa memilih untuk kembali meratapi keadaan, atau bangkit bersamaku dan mengambil kembali kehormatan serta semua hak yang telah mereka curi darimu dengan cara yang paling elegan. Danira terpaku mendengar tawaran tersebut. Ia menyeka sisa air matanya dan menatap lurus ke depan. Mengingat kembali tawa jahat suaminya dan ibu mertuanya, rasa sakit di dadanya perlahan berubah menjadi tekad yang sangat kuat. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang lemah dan mudah dibodohi. Dengan suara yang mantap dan hati yang penuh keyakinan, Danira menjawab tawaran tersebut. Saya menerima tawaran Bapak. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan saya siap membuktikan kepada mereka bahwa saya bukan wanita lemah yang bisa dibuang begitu saja. Pak Atmaja tersenyum puas mendengar jawaban tegas tersebut. Mulai detik itu, garis nasib Danira berubah drastis. Pertolongan tidak terduga di titik paling rendah dalam hidupnya telah membuka jalan baru. Sebuah jalan untuk mempersiapkan diri membalas tuntas semua pengkhianatan yang telah ia terima dengan cara yang elegan dan terhormat. Langkah pertama menuju kebangkitannya telah resmi dimulai. Perjalanan pulang menuju rumah terasa sangat melegakan bagi Anton dan Ibu Sanah. Tidak ada lagi sosok wanita berhijab yang selalu mereka anggap sebagai pengganggu pemandangan di dalam kehidupan mereka. Setibanya di kediaman mereka, keduanya langsung merencanakan langkah selanjutnya dengan sangat rapi dan tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Rencana keji mereka mendapatkan celah yang sangat sempurna ketika saluran berita di televisi menyiarkan sebuah musibah kebakaran besar yang melanda sebuah pasar tradisional dan area penginapan murah di kota tempat mereka meninggalkan Danira. Berita tersebut menyebutkan bahwa banyak korban jiwa yang tidak dapat dikenali akibat musibah tersebut. Melihat peluang emas ini, otak licik Ibu Sanah langsung bekerja dengan sangat cepat. Ia menyuruh Anton untuk segera pergi ke kantor kelurahan dan kepolisian setempat guna melaporkan hilangnya sang istri tercinta saat mereka sedang berlibur di sekitar lokasi kejadian kebakaran tersebut. Anton memainkan perannya dengan sangat meyakinkan. Ia datang ke kantor pihak berwajib dengan wajah yang dibuat sekusut mungkin, mata yang sengaja dibuat merah seolah habis menangis semalaman, dan suara yang bergetar menahan kesedihan yang mendalam. Ia memberikan keterangan palsu bahwa istrinya sedang berbelanja di pasar tersebut, saat api tiba-tiba membesar dan melahap seluruh bangunan. Karena barang bawaan berisi identitas Danira sudah sengaja mereka buang di sekitar lokasi yang dekat dengan area kebakaran sebelum mereka pulang, pihak berwajib yang melakukan penyisiran menemukan tas tersebut dan menjadikannya sebagai bukti petunjuk. Proses pencarian korban yang rumit dan kondisi lokasi yang hancur total membuat pihak berwajib akhirnya memasukkan nama Danira ke dalam daftar korban yang meninggal dunia dalam musibah tragis tersebut. Surat keterangan kematian pun diterbitkan dan diserahkan kepada Anton yang menerimanya dengan tangisan palsu yang sangat memuakan. Kembali ke rumah, Ibu Sanah sudah mempersiapkan panggung sandiwara berikutnya. Ia mengundang seluruh tetangga, kerabat jauh, dan tokoh masyarakat setempat untuk mengadakan acara doa bersama guna mendoakan kepergian menantunya. Halaman rumah mereka dipenuhi oleh kursi-kursi dan orang-orang yang datang melayat dengan wajah berduka. Ibu Sanah duduk di ruang tamu, terus mengusap matanya dengan sapu tangan, berpura-pura jatuh pingsan beberapa kali untuk menarik simpati dari para tamu yang hadir. Para tetangga yang selama ini mengenal Danira sebagai wanita yang sangat baik hati dan rajin beribadah turut meneteskan air mata. Tidak menyangka hidup wanita sebaik itu harus berakhir dengan cara yang sangat mengenaskan. Mereka semua berusaha menenangkan Anton yang terus tertunduk sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan, seolah sedang meratapi kepergian separuh jiwanya. Sandiwara tersebut berjalan dengan sangat mulus tanpa ada satu orang pun yang menaruh kecurigaan terhadap niat busuk ibu dan anak tersebut. Setelah acara doa bersama selesai dan para tamu terakhir meninggalkan pekarangan rumah, suasana duka yang menyelimuti bangunan itu seketika sirna tanpa bekas. Pintu utama dikunci rapat, dan gorden jendela ditutup hingga tidak ada celah cahaya yang masuk dari luar. Di ruang keluarga, Anton dan Ibu Sanah duduk berhadapan dengan wajah yang berseri-seri penuh kemenangan. Anton mengeluarkan selembar surat keterangan kematian berstempel resmi dari dalam sakunya dan meletakkannya di atas meja dengan tawa yang sangat lebar. Langkah selanjutnya dari rencana kotor mereka kini sudah bisa dijalankan. Danira adalah anak tunggal dari keluarga petani sukses di kampung halamannya, dan ia mewarisi beberapa bidang tanah yang sangat luas serta bernilai jual sangat tinggi. Selama ini, Danira selalu menolak permintaan Anton untuk menjual tanah warisan tersebut, karena itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari mendiang kedua orang tuanya. Namun kini, dengan status Danira yang sudah dianggap meninggal dunia secara hukum, Anton sebagai suami sah merasa memiliki hak penuh atas seluruh harta peninggalan tersebut. Keesokan harinya, Anton segera menghubungi seorang maklar tanah yang dikenal sering bekerja dengan cara yang curang. Dengan menggunakan surat keterangan kematian tersebut,
serta menyuap beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan tanda tangan persetujuan pengalihan hak milik, Anton berhasil membalikan nama seluruh sertifikat tanah warisan Danira menjadi atas namanya sendiri. Proses tersebut berjalan dengan sangat cepat berkat uang pelicin yang ia sebarkan ke berbagai pihak. Tidak butuh waktu lama bagi sang maklar untuk menemukan pembeli yang bersedia membayar tunai seluruh tanah tersebut dengan harga yang sangat fantastis. Hari di mana transaksi itu selesai, Anton pulang ke rumah membawa tumpukan uang tunai yang sangat banyak di dalam sebuah koper besar, melengkapi pundi-pundi kekayaan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Akhirnya harta ini jatuh ke tangan kita juga. Ibu, sempurna sekali jalan hidup kita sekarang, ucap Anton sambil memegang tumpukan uang tunai yang berbau kertas baru tersebut. Matanya berbinar penuh keserakahan. Benar, Anton. Dia hanya beban bagi kita selama hidupnya. Tetapi setidaknya kematiannya memberikan sedikit manfaat untuk masa depan keluarga kita. Sekarang kita bisa merenovasi rumah ini menjadi lebih megah, membeli perabotan mewah, dan yang paling penting, kamu bisa segera meresmikan hubunganmu dengan wanita yang jauh lebih pantas mendampingimu. Jawab Ibu Sana sambil mengelus tumpukan uang tersebut dengan tangan yang bergetar karena kegirangan. Anton segera mengambil ponselnya dan menekan nomor panggilan cepat. Terdengar suara seorang wanita yang sangat manja dari seberang sambungan telepon. Wanita itu adalah Yunita, kekasih gelap Anton yang selama ini sering ia temui secara diam-diam di belakang Danira. Yunita adalah seorang wanita yang sangat memuja harta kekayaan dan selalu menuntut gaya hidup yang berlebihan. Anton menceritakan semua keberhasilannya menjual tanah warisan tersebut dan meminta Yunita untuk segera mempersiapkan pesta pertunangan mereka yang akan digelar secara mewah bulan depan. Yunita bersorak kegirangan mendengar kabar tersebut dan langsung menyetujui ajakan Anton tanpa rasa bersalah sedikit pun terhadap mendiang istri sah kekasihnya. Di dalam rumah yang dulunya selalu dibersihkan dengan keringat dan ketulusan Danira, kini hanya tersisa tawa riang dari orang-orang yang merayakan kehancurannya. Mereka merencanakan pesta besar-besaran, menyewa perencana acara terkenal, dan memesan makanan paling mahal untuk memamerkan kekayaan baru mereka kepada dunia, tanpa menyadari bahwa wanita yang mereka anggap sudah lenyap itu sedang bersiap untuk memberikan balasan yang paling setimpal. 1 bulan telah berlalu sejak kejadian menyakitkan di bandara udara waktu itu. Kehidupan Danira kini berubah 180 derajat. Ia tidak lagi tinggal di jalanan atau menangis meratapi kemalangan nasibnya. Pak Atmaja benar-benar menepati janjinya untuk melindungi dan membimbing Danira. Pengusaha kaya raya tersebut membawa Danira tinggal di kediamannya yang sangat megah dan dijaga oleh puluhan petugas keamanan. Di tempat itulah, Danira ditempa menjadi sosok manusia yang sama sekali baru. Setiap hari, dari pagi hingga menjelang malam, Danira harus mengikuti jadwal pembelajaran yang sangat padat. Pak Atmaja mendatangkan para ahli terbaik untuk mengajari Danira tentang hukum bisnis, tata cara berbicara di depan umum, strategi pengelolaan keuangan, serta etika pergaulan kelas atas. Awalnya, Danira merasa sangat kesulitan karena latar belakang pendidikannya yang sangat sederhana, namun tekadnya yang membara untuk menuntut keadilan membuatnya menyerap semua ilmu tersebut dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Penampilan Danira juga mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Pak Atmaja meminta bantuan perancang busana khusus untuk memilihkan pakaian yang mencerminkan kewibawaan seorang pemimpin tanpa meninggalkan identitas dirinya yang selalu berhijab rapi. Sikap tubuhnya yang dulu selalu menunduk saat berbicara kini berubah menjadi tegak dan penuh percaya diri. Tatapan matanya yang dulu selalu memancarkan kelembutan yang mudah dimanfaatkan kini berubah menjadi tajam dan sulit ditebak. Ia belajar bagaimana cara mengendalikan emosi di wajahnya sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membaca apa yang sedang ia pikirkan. Pak Atmaja selalu memantau perkembangan Danira dengan rasa bangga. Beliau melihat potensi yang sangat besar di dalam diri wanita muda tersebut. Sebuah kecerdasan yang selama ini sengaja dikubur dalam-dalam oleh lingkungan keluarganya yang sangat merendahkan. Pada minggu ketiga pelatihannya, Pak Atmaja mulai memberikan ujian praktek secara langsung. Beliau memberikan wewenang kepada Danira untuk menyelesaikan masalah perselisihan kontrak dengan salah satu mitra bisnis perusahaannya. Danira mempelajari dokumen setebal ratusan halaman itu hanya dalam waktu 1 malam. Keesokan harinya, ia duduk di meja perundingan mewakili Pak Atmaja. Dengan argumen yang sangat kuat, penguasaan masalah yang mendalam, dan ketegasan yang tidak bisa dibantah, Danira berhasil memenangkan perundingan tersebut dan menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar. Keberhasilan itu membuktikan bahwa Danira sudah benar-benar siap untuk menghadapi dunia luar yang penuh dengan kelicikan. Kamu telah berkembang pesat, Nak Danira. Pikiranmu sudah tajam seperti pedang yang siap menebas setiap ketidakadilan. Puji Pak Atmaja saat mereka sedang duduk di ruang kerja menikmati waktu istirahat sore. Ini semua berkat kesabaran Bapak dalam mendidik saya.
Saya berutang nyawa dan masa depan kepada Bapak, balas Danira dengan nada suara yang tenang dan penuh penghormatan. Pak Atmaja kemudian membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berisi kumpulan dokumen dan foto-foto terbaru. Beliau menyerahkan map tersebut kepada Danira dengan wajah yang sangat serius. Danira membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat laporan lengkap dari tim penyelidik pribadi yang sengaja disewa oleh Pak Atmaja untuk memantau pergerakan Anton dan Ibu Sanah di kampung halaman. Danira membaca dengan teliti laporan tentang bagaimana suaminya memalsukan kematiannya, mencetak surat keterangan palsu, dan puncaknya adalah dokumen penjualan seluruh tanah warisan peninggalan orang tuanya kepada pihak ketiga secara sepihak. Hati Danira bergemuruh menahan amarah yang sangat besar melihat tanda tangannya dipalsukan begitu saja demi memenuhi keserakahan mereka. Di halaman paling belakang dari map tersebut, terdapat sebuah lembar undangan dengan desain yang sangat mewah dan bertabur hiasan warna emas. Undangan itu tertulis nama Anton dan Yunita, mengabarkan acara pesta pertunangan megah yang akan diselenggarakan akhir pekan ini di rumah keluarga Anton, rumah yang selama ini dirawat oleh Danira dengan sepenuh hati. Membaca nama Yunita, Danira langsung mengerti kemana arah pengkhianatan suaminya selama ini. Kesedihan sudah tidak lagi memiliki tempat di hatinya. Yang tersisa hanyalah rencana yang sangat matang untuk menghancurkan kebahagiaan palsu yang sedang mereka bangun di atas penderitaannya. Pak Atmaja, saya rasa masa belajar saya di dalam rumah ini sudah cukup. Saya siap mengambil kembali apa yang menjadi hak saya, kata Danira dengan nada tenang namun tajam. Matanya menatap lurus ke arah tumpukan dokumen tersebut. Aku sudah menduga kamu akan mengatakan itu. Tim hukum kita sudah menyiapkan seluruh berkas tuntutan atas pemalsuan dokumen dan penggelapan harta warisan tersebut. Sertifikat asli tanahmu yang sempat berpindah tangan sudah berhasil aku beli kembali melalui jalur perusahaan properti milikku. Secara hukum, kamu adalah pemilik sah atas seluruh aset yang sedang mereka rayakan saat ini. Jelas Pak Atmaja sambil memberikan senyuman dukungan yang sangat berarti bagi Danira. Danira berdiri dari tempat duduknya dan merapikan pakaiannya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin besar yang ada di sudut ruangan kerja tersebut. Wanita kampung yang lemah, penurut, dan mudah dibodohi itu telah mati malam itu di pelataran bandara udara. Wanita yang berdiri di cermin saat ini adalah sosok yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirinya lagi. Segala persiapan telah selesai dilakukan dengan sangat sempurna. Danira mengatur strategi kedatangannya ke pesta pertunangan tersebut bersama tim hukum dan aparat keamanan yang akan mendampinginya. Waktu perhitungan sudah tiba, dan Danira akan memastikan bahwa kejatuhan mereka akan disaksikan oleh seluruh orang yang mereka undang untuk memamerkan harta hasil curian tersebut. Titik balik kehidupan ini akan menjadi pembalasan paling menyakitkan bagi orang-orang yang telah berani bermain api dengan kesabarannya. Malam itu, suasana di kediaman besar yang dulunya tenang dan sunyi kini berubah menjadi pusat kemeriahan yang sangat luar biasa. Lampu-lampu kristal gantung berukuran sangat besar yang baru saja dibeli dari toko perabotan paling mahal dipasang menyebar di langit-langit ruang utama, memancarkan cahaya terang benderang yang menyilaukan mata dan memantul pada lantai marmer yang digosok hingga mengkilap sempurna. Berbagai macam bunga segar berharga fantastis didatangkan langsung dari perkebunan terbaik, dirangkai dengan sangat indah memenuhi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma harum yang sangat kuat menutupi udara malam. Alunan musik klasik mengalun lembut dari deretan alat musik dawai yang dimainkan secara langsung oleh sekelompok pemusik sewaan profesional di sudut ruangan, menambah kesan megah dan eksklusif pada acara malam tersebut. Meja-meja panjang yang dilapisi kain sutra halus menyajikan berbagai macam hidangan mewah dari darat dan laut, dimasak secara khusus oleh juru masak terkenal yang sengaja disewa dengan harga tinggi untuk memanjakan lidah para tamu undangan yang hadir. Tidak ada satupun sudut rumah yang luput dari sentuhan kemewahan buatan. Sebuah pameran kekayaan yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk membungkam mulut siapa saja yang dulu pernah meremehkan keluarga tersebut. Semua biaya pesta besar-besaran ini tentu saja dibayar lunas menggunakan uang tunai hasil penjualan tanah warisan yang sama sekali bukan milik mereka. Anton berdiri di tengah ruangan dengan dada membusung penuh kebanggaan yang meluap-luap. Ia mengenakan setelan jas buatan penjahit ternama yang harganya setara dengan biaya hidup berbulan-bulan bagi sebuah keluarga biasa. Di sampingnya berdiri Yunita, wanita simpanannya yang kini telah resmi diperkenalkan sebagai calon istri, memamerkan senyum angkuh dengan tumpukan perhiasan berlian berkilauan yang menghiasi leher, telinga, dan pergelangan tangannya. Yunita tidak henti-hentinya memandang bayangan dirinya sendiri di cermin besar yang terpasang di dinding ruang tamu, merasa bahwa ia adalah wanita paling beruntung dan paling berkuasa di dunia pada malam ini. Ia sama sekali tidak peduli bahwa kemewahan yang ia nikmati saat ini dibangun dengan kejam di atas penderitaan dan air mata seorang wanita berhijab yang telah dibuang dengan sangat tidak manusiawi. Bagi Yunita,
Tumpukan harta adalah satu-satunya sumber kebahagiaan sejati, dan Anton telah membuktikan bahwa ia mampu memberikan segalanya tanpa batasan. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah rekan bisnis baru Anton dan kenalan Yunita dari kalangan atas, terus berdatangan memberikan ucapan selamat sambil menikmati berbagai hidangan lezat yang disajikan tiada henti. Di sudut lain ruangan yang dipenuhi deretan kursi ukir, Ibu Sanah tampak sangat sibuk memamerkan kekayaan barunya kepada ibu-ibu tetangga dan kerabat jauh yang sengaja ia undang hanya untuk membuat mereka merasa iri dan rendah diri. Ibu Sanah memakai perhiasan emas berukuran sangat besar yang menumpuk di sekujur tubuhnya, terlihat sangat mencolok dan berlebihan dalam setiap gerakannya. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh banyak orang di sekitarnya, Ibu Sanah menceritakan kebohongan demi kebohongan tentang betapa sedihnya keluarga mereka saat kehilangan menantu lama dalam musibah tragis beberapa waktu lalu. Namun, ia dengan sangat cepat membelokkan arah pembicaraan tersebut, menyebut bahwa kesedihan mendalam itu kini telah tergantikan oleh kedatangan Yunita yang menurutnya jauh lebih berkelas, lebih kaya, dan lebih pantas bersanding dengan anak laki-lakinya yang sekarang telah menjadi pengusaha sukses. Ia terus berbicara tanpa henti, membanggakan rencana pernikahan mewah yang akan digelar bulan depan. Selamat, Anton. Kamu akhirnya mendapatkan wanita yang benar-benar setara dengan kedudukan keluarga kita sekarang. Puji Ibu Sanah dengan suara lantang saat ia menghampiri anak dan calon menantunya di tengah ruangan, sengaja menarik perhatian para tamu di sekitar mereka agar menghentikan obrolan dan mendengarkan pujiannya. Tentu saja, Ibu. Masa lalu yang kelam sudah kita kubur dalam-dalam bersama musibah itu. Sekarang saatnya kita menikmati hasil kerja keras kita berdua dan membangun masa depan yang cemerlang, jawab Anton sambil tertawa lebar, mengangkat gelas minumannya yang berisi sari buah sangat mahal untuk bersulang dengan tamu-tamu yang berdiri di dekatnya, seolah merayakan kejahatan yang tidak akan pernah terbongkar. Yunita menyela pembicaraan tersebut dengan tawa manja yang dibuat-buat agar terdengar elegan. Ia mengibaskan tangannya yang dipenuhi perhiasan mahal untuk memanggil salah satu pelayan rumah yang sedang membawa nampan berisi aneka minuman segar. Dengan nada suara yang sangat merendahkan dan kasar, Yunita memarahi pelayan tersebut hanya karena nampan yang dibawanya sedikit miring saat berjalan melewati kerumunan tamu yang padat. Pelayan malang itu menunduk ketakutan dan berkali-kali meminta maaf dengan suara bergetar. Namun Yunita terus mencercanya dengan kata-kata tajam, menunjukkan sifat aslinya yang sangat sombong dan tidak memiliki empati. Anton dan Ibu Sanah hanya tertawa kecil melihat kejadian tersebut, menganggap bahwa orang kaya memang memiliki hak mutlak untuk menindas orang yang bekerja di bawah mereka. Para tamu yang melihat kejadian memalukan itu hanya terdiam. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik menilai tingkah laku calon nyonya rumah tersebut. Namun tidak ada satupun yang berani menegur karena merasa segan dengan kekayaan baru yang terus dipamerkan oleh Anton. Menjelang puncak acara pertunangan tersebut, Anton melangkah dengan penuh percaya diri menuju panggung kecil yang telah disiapkan secara khusus di ujung ruangan utama. Ia mengambil pengeras suara dari tempatnya dan mengetuknya pelan untuk meminta perhatian dari seluruh tamu yang hadir di rumah besar itu. Alunan musik klasik perlahan dihentikan oleh para pemainnya. Ruangan yang tadinya penuh dengan suara obrolan meriah kini berubah menjadi sangat sunyi. Semua pandangan tamu tertuju pada sosok Anton yang berdiri tegap. Dengan senyum lebar yang tidak pernah lepas dari bibirnya, Anton mulai memberikan pidato sambutan yang sangat panjang dan dipenuhi dengan kesombongan tingkat tinggi. Ia bercerita panjang lebar tentang betapa suksesnya bisnis properti yang sedang ia jalankan saat ini, tentang rencana-rencana pembangunan besar di masa depan, dan tentang betapa beruntungnya ia menemukan belahan jiwa seperti Yunita setelah melewati masa berkabung yang ia sebut sebagai ujian terberat dalam hidupnya. Ia merangkai kata-kata kebohongan tersebut dengan sangat rapi dan meyakinkan, membuat para tamu yang sama sekali tidak mengetahui kejadian sebenarnya merasa simpatis sekaligus kagum atas ketegaran hati pengusaha muda tersebut. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktu berharga kalian untuk hadir malam ini. Pesta ini bukan hanya sekadar perayaan pengikatan janji saya dengan Yunita, tetapi juga sebuah perayaan besar atas kebangkitan keluarga kami dari masa lalu yang sangat menyedihkan. Kami telah melewati badai ujian yang sangat berat, kehilangan seseorang yang pernah menjadi bagian dari rumah ini dalam sebuah musibah kecelakaan tragis di kota seberang. Namun, Tuhan rupanya sangat adil. Ia mengganti kesedihan luar biasa itu dengan berkah kekayaan yang tidak terhingga dan mendatangkan bidadari secantik ini ke dalam hidup saya, ucap Anton dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru ruangan, yang kemudian langsung disambut oleh tepuk tangan meriah dari para tamu undangan, termasuk Yunita yang tersipu malu mendengarnya. Ibu Sanah yang berdiri di barisan paling depan mengusap sudut matanya dengan ujung sapu tangan sutra, berpura-pura meneteskan air mata haru yang mendalam saat mendengar pidato anaknya. Ia benar-benar menikmati setiap detik perannya sebagai ibu dari seorang pria kaya raya yang sangat dihormati oleh banyak orang. Dalam hatinya yang paling gelap,
Ia merasa sangat puas dan bangga karena rencana membuang Danira terbukti menjadi keputusan terbaik yang pernah ia buat seumur hidupnya. Baginya, tidak ada lagi menantu miskin yang selalu membuatnya merasa malu di hadapan teman-teman arisannya. Tidak ada lagi wanita penurut yang selalu menghalangi jalan keluarganya menuju puncak kesuksesan duniawi. Namun, tepat di tengah kemeriahan dan tepuk tangan yang masih menggema keras tersebut, sebuah keributan kecil mulai terdengar samar dari arah luar gerbang utama pekarangan rumah. Suara deru mesin mobil mewah yang beriringan masuk ke area pekarangan memecah keheningan malam di luar sana. Beberapa tamu undangan yang kebetulan berdiri di dekat jendela kaca besar mulai menoleh keluar dengan rasa penasaran yang tinggi, mencoba melihat siapa tamu-tamu penting yang baru saja tiba di tengah acara yang sudah berlangsung larut malam ini. Penjaga keamanan yang disewa khusus oleh Anton tampak berlarian kebingungan dan saling meneriaki satu sama lain saat beberapa pria berbadan tegap dengan pakaian seragam resmi mulai memasuki area taman depan tanpa menunjukkan kartu undangan atau surat izin masuk. Anton yang masih memegang pengeras suara di atas panggung mengerutkan keningnya dengan tajam, merasa sedikit terganggu dengan keributan yang tiba-tiba merusak suasana pidatonya. Ia memberi isyarat kepala kepada salah satu asisten pribadinya untuk segera pergi ke depan dan memeriksa keadaan yang sedang terjadi di luar sana. Tepat ketika asisten pribadi itu hendak membuka pintu ganda besar berbahan kayu jati yang menjadi akses utama menuju ruang pesta, pintu tersebut tiba-tiba didorong dengan dorongan yang sangat kuat dari arah luar hingga terbuka terhempas sangat lebar. Suara benturan keras daun pintu yang menghantam dinding tembok terdengar sangat memekakan telinga, mengagetkan seluruh orang yang ada di dalam ruangan hingga beberapa tamu wanita memekik tertahan. Pemusik yang baru saja hendak melanjutkan kembali permainannya langsung terhenti total. Suasana riang gembira dan penuh kehangatan seketika berubah menjadi tegang dan mencekam. Angin malam berhembus masuk melalui pintu yang terbuka lebar, membawa hawa dingin yang langsung menusuk tulang, seolah menjadi sebuah pertanda alam bahwa badai kehancuran yang sangat besar akan segera menghantam kebahagiaan palsu yang sedang mereka rayakan besar-besaran. Puncak kemegahan pesta yang dibangun di atas kebohongan itu kini berada tepat di ambang pintu kehancuran yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan dalam mimpi terburuk sekalipun. Semua pasang mata di dalam ruangan besar yang terang benderang itu seketika tertuju pada pintu ganda utama yang kini terbuka sangat lebar. Ketegangan menyelimuti udara dengan sangat pekat hingga membuat napas para tamu undangan terasa sesak dan berat. Dari balik kegelapan malam di luar pintu rumah, muncullah barisan orang berbadan tegap yang mengenakan seragam aparat penegak hukum yang sah, melangkah masuk dengan wajah yang sangat datar, disiplin, dan tegas. Mereka segera menyebar dengan cepat dan teratur ke sisi kiri dan kanan pintu, mengamankan seluruh area jalan keluar masuk seolah sedang mengawal kedatangan seorang petinggi negara yang sangat penting. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik panik satu sama lain, saling pandang dengan penuh kebingungan dan ketakutan yang menyebar dengan cepat melihat kehadiran pihak berwajib di tengah acara perayaan keluarga tersebut. Anton yang masih berdiri kaku di atas panggung merasakan jantungnya berdegup sangat kencang, menabrak rongga dadanya. Keringat dingin mulai mengucur deras di dahinya, namun ia masih berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ketenangan wajahnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini mungkin hanyalah sebuah kesalahpahaman biasa terkait izin keramaian pesta. Ibu Sanah yang berdiri tidak jauh dari panggung melangkah maju dengan wajah memerah, karena menahan amarah yang mulai memuncak. Ia merasa acara terpenting dalam hidupnya telah dirusak tanpa alasan yang jelas, dan ia berniat untuk mengusir aparat tersebut dengan mengandalkan uang, status, dan kekuasaan baru yang ia yakini dapat menyelesaikan segala macam urusan di dunia ini. Namun, belum sempat ia membuka mulut untuk melontarkan makian kasar kepada para petugas tersebut, langkah kakinya terhenti secara tiba-tiba seakan kakinya dipaku ke lantai. Suara ketukan hak sepatu tinggi yang beradu dengan lantai marmer terdengar menggema dengan sangat jelas dari arah pelataran luar, melangkah perlahan namun dengan ritme yang sangat pasti dan mengancam. Setiap langkah yang menggema itu terdengar seperti ketukan palu seorang hakim yang siap menjatuhkan hukuman seumur hidup bagi para pendosa. Dari sela-sela penjagaan rapat aparat tersebut, seorang wanita melangkah masuk ke dalam ruangan utama dengan keanggunan yang sangat luar biasa dan memancarkan aura permusuhan yang sangat mengintimidasi siapa saja yang memandangnya. Wanita itu mengenakan gaun mewah berbahan jatuh yang menjuntai panjang hingga menyapu lantai marmer setiap kali ia melangkah, dengan potongan jahitan yang sangat rapi dan berkelas tinggi. Hijab panjang yang menutupi kepalanya ditata dengan sangat elegan dan modern, membingkai wajahnya yang kini terlihat sangat bersih dan bersinar tajam. Ia memakai kacamata gelap berukuran cukup besar yang menutupi separuh wajah bagian atasnya, menyembunyikan sorot matanya dari pandangan orang-orang yang terus menatapnya tanpa berkedip. Sikap tubuhnya saat berjalan sangat tegak lurus, memancarkan rasa percaya diri yang tidak terkalahkan oleh badai apapun. Sama sekali tidak ada lagi sosok wanita kampung yang kumal, lemah, yang selalu menundukkan kepalanya setiap kali dibentak.
Wanita yang kini berdiri di tengah ruangan itu terlihat layaknya seorang penguasa tangguh yang datang dengan pasukan penuh untuk menagih perhitungan hutang nyawa dari wilayah taklukannya. Keheningan total melanda seluruh penjuru ruangan tersebut. Tidak ada satupun tamu undangan yang berani bersuara sekecil apapun. Bahkan untuk mengambil napas pun mereka harus berhati-hati. Dengan gerakan tangan yang sangat pelan, anggun, namun penuh dengan perhitungan yang matang, wanita itu mengangkat tangan kanannya ke arah wajahnya dan melepaskan kacamata gelap yang sejak tadi menutupi identitasnya. Wajah yang selama rentang waktu 1 bulan terakhir ini diakini telah hangus terbakar menjadi abu dalam sebuah musibah mengerikan. Kini terlihat dengan sangat jelas di bawah pancaran terang lampu kristal gantung. Wajah itu adalah wajah Danira. Rahangnya mengeras namun bibirnya menyunggingkan senyuman tipis yang sangat berbahaya. Ia menatap lurus dengan pandangan menusuk ke arah panggung kayu tempat Anton berdiri mematung layaknya patung bernapas. "Danira?" jerit Ibu Sanah dengan suara sangat serak yang langsung memecah keheningan panjang yang menyiksa ruangan tersebut. Matanya membelalak sangat lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya melihat pemandangan mustahil di depan matanya. Seluruh tubuh rentanya mulai bergetar hebat tidak terkendali. Tangannya terangkat menunjuk ke arah pintu dengan jari telunjuk yang gemetar parah. Pikirannya seketika dilanda ketakutan yang luar biasa gelap. Ia sangat yakin dan percaya bahwa menantu yang sangat ia benci itu sudah tewas tanpa menyisakan jasad utuh. Dan sosok menakutkan yang kini berdiri bernapas di hadapannya pasti adalah arwah penasaran yang bangkit dari kuburan dan datang malam ini untuk menuntut balas dendam atas perbuatan keji yang telah ia lakukan di bandara waktu itu. "Tidak, kamu hantu. Pergi dari sini. Jangan berani-berani mengganggu kehidupan keluarga kami lagi," teriak Ibu Sanah sekuat tenaga sambil memundurkan langkahnya dengan panik hingga menabrak ujung meja hidangan, menjatuhkan beberapa piring kaca mahal berisi makanan hingga pecah berserakan menimbulkan suara nyaring di atas lantai. Anton yang masih berdiri di atas panggung merasakan kedua kakinya kehilangan seluruh kekuatan penopangnya seketika. Alat pengeras suara yang sejak tadi ia pegang erat terlepas begitu saja dari genggaman tangannya, dan jatuh menghantam lantai panggung kayu dengan suara benturan yang sangat bising. Mulutnya terbuka dan tertutup berkali-kali mencoba memanggil nama istrinya. Namun tenggorokannya tercekat parah hingga tidak ada satu suku kata pun yang mampu ia keluarkan. Wajahnya yang tadinya berseri-seri penuh kemenangan kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat yang kehabisan darah. Otaknya berputar sangat cepat mencoba memproses apa arti kehadiran wanita ini bagi hidupnya. Jika Danira ternyata masih hidup dan bernapas, serta mampu berdiri di ruangan ini bersama aparat penegak hukum yang mengawalnya, itu berarti surat keterangan kematian yang ia gunakan untuk mengklaim warisan adalah palsu dan cacat hukum. Itu berarti seluruh proses transaksi penjualan tanah warisan tersebut adalah sebuah kejahatan penipuan tingkat tinggi. Lebih jauh lagi, itu berarti seluruh uang tunai, harta benda, dan kemewahan melimpah yang ia pamerkan malam ini adalah hasil kejahatan yang akan menyeretnya secara langsung ke dalam penjara yang gelap. Kenyataan mengerikan dan ancaman hukum yang begitu nyata itu menghantam pikirannya bertubi-tubi seperti pukulan palu godam yang menghancurkan tengkoraknya. Yunita yang sama sekali tidak memahami keseluruhan situasi masa lalu menatap Anton dan Danira secara bergantian dengan wajah dipenuhi kebingungan. Ia melangkah tergesa mendekati Anton dan menarik lengan jas mahal pria itu dengan kasar. "Anton, siapa wanita ini? Kenapa dia datang dan merusak acara penting kita? Kenapa ibumu berteriak seperti orang gila melihatnya?" tanya Yunita dengan nada suara tinggi dan penuh dengan tuntutan penjelasan. Namun Anton sama sekali tidak menghiraukan tarikan atau rentetan pertanyaan Yunita. Tatapan ketakutannya terus terkunci erat pada sosok wanita berhijab di bawah sana yang kini melangkah mendekati panggung dengan ketenangan yang mematikan. Danira menghentikan langkahnya tepat di tengah ruangan yang dikelilingi oleh para tamu yang kebingungan, memberikan senyuman paling dingin yang pernah dilihat oleh siapapun di dalam bangunan rumah mewah tersebut. "Kenapa, Mas Anton? Ibu Sanah? Kok wajah kalian terlihat sangat ketakutan seperti baru saja melihat hantu yang bangkit dari kubur? Bukankah di bandara waktu itu kalian berdua bilang ingin melihat apakah wanita kampung bodoh ini bisa pulang atau tidak? Nah, sekarang lihatlah baik-baik. Wanita kampung bodoh yang kalian buang itu sudah pulang, berdiri tegak tepat di depan mata kalian," ucap Danira dengan nada suara yang sangat tenang dan tanpa emosi yang meledak-ledak. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar seperti irisan belati yang sangat tajam menyayat mental mereka berdua hingga ke bagian paling dalam. Mendengar suara yang sangat nyata, melihat tarikan napas di dada wanita itu, dan menyaksikan langkah kaki Danira yang menapak kuat di atas lantai marmer, Ibu Sanah pada akhirnya menyadari satu kebenaran mutlak yang jauh lebih menakutkan daripada bertemu dengan makhluk halus. Menantu perempuannya itu belum mati. Danira benar-benar masih hidup dan telah kembali dengan kekuatan serta perlindungan yang sama sekali tidak terbayangkan oleh pikiran liciknya.
Bayangan buruk tentang jeruji besi selokan penjara yang dingin, ancaman hilangnya semua harta kekayaan yang baru saja ia cicipi kenikmatannya, dan rasa malu luar biasa yang akan ditanggungnya seumur hidup di hadapan seluruh tetangga yang hadir malam ini, membuat tekanan darah Ibu Sanah melonjak sangat drastis menembus batas kewajaran. Ia mencoba menarik napas panjang, namun dadanya terasa sangat sesak seolah dihimpit batu berukuran sangat besar. Pandangannya mulai berputar-putar dengan hebat dan seluruh ruangan terasa berayun kencang di matanya. Hal mengerikan yang sama juga dialami oleh Anton di atas panggung. Rasa takut yang amat sangat akan hukuman berat yang sudah pasti menantinya akibat memalsukan dokumen penting negara dan menjual aset bernilai tinggi milik orang lain secara ilegal membuat seluruh akal sehatnya menguap seketika. Kemewahan, penghormatan, dan kehidupan sempurna yang ia impikan selama bertahun-tahun kini hancur berkeping-keping menjadi debu hanya dalam hitungan detik. Hukuman kurungan yang panjang sudah pasti menantinya di depan mata, tanpa ada celah hukum sedikit pun untuk berkelit. Ia menatap ke arah pintu keluar, namun niat untuk melarikan diri langsung pupus karena seluruh jalur pelarian telah diblokir rapat oleh barisan aparat penegak hukum yang sudah bersiap menangkapnya. Ketakutan yang berada di luar batas nalar, rasa bersalah yang tiba-tiba menghimpit rongga dada, dan kejutan mental yang teramat hebat menyerang pikiran mereka berdua secara bersamaan membuat pertahanan fisik ibu dan anak tersebut runtuh tanpa sisa. Ibu Sanah memegangi kepalanya dengan kedua tangannya sambil menjerit panjang menyayat hati. Lalu seketika pandangannya menjadi sangat gelap. Tubuh rentanya ambruk membentur lantai marmer dengan suara dentuman keras. Tidak lagi mampu menopang beban ketakutannya. Ia pingsan tidak sadarkan diri di tengah genangan pecahan piring hidangan. Hanya selang 1 detik berikutnya, Anton yang sedari tadi berdiri gemetar hebat menahan beban tubuhnya di atas panggung, ikut kehilangan seluruh keseimbangan ototnya. Matanya terbelalak menatap bayangan kehancurannya pada sosok Danira untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya tubuhnya merosot jatuh berdebum dan terguling dari atas panggung kecil tersebut ke lantai bawah. Ia pun ikut pingsan seketika, menyusul ibunya masuk ke dalam ruang kegelapan yang sama. Pesta yang seharusnya menjadi puncak perayaan kemenangan kotor mereka kini berubah total menjadi arena eksekusi mental yang sangat mengerikan, di mana sang wanita berhijab berdiri tegak menyaksikan musuh-musuhnya tumbang tidak berdaya tanpa ia harus mengangkat satu jari pun untuk menyentuh mereka. Suasana di dalam ruang pesta seketika berubah menjadi arena yang dipenuhi kepanikan dan kebingungan yang luar biasa. Tubuh Anton dan Ibu Sanah yang tergeletak tidak sadarkan diri di atas lantai marmer menjadi pusat perhatian seluruh tamu undangan yang hadir. Beberapa orang mencoba mendekat untuk memberikan pertolongan pertama, namun langkah mereka terhenti ketika aparat penegak hukum yang berdiri di dekat pintu masuk memberikan isyarat tegas untuk tidak menyentuh kedua orang tersebut. Danira berdiri dengan sangat tenang di tengah ruangan, membiarkan keheningan mengambil alih suasana selama beberapa saat. Ia menatap wajah mantan suami dan ibu mertuanya yang kini terkapar tidak berdaya dengan tatapan yang sangat dingin dan tanpa sedikit pun rasa kasihan. Perjalanan panjang penderitaannya selama sebulan terakhir terbayar lunas melihat orang yang telah menghancurkan hidupnya kini tumbang hanya karena melihat kehadirannya. Danira kemudian membalikan badannya menghadap ke arah kerumunan tamu yang masih mematung, bersiap untuk membongkar seluruh kebusukan yang selama ini disembunyikan di balik kemewahan pesta malam ini. Tuan dan Nyonya sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu jalannya acara malam ini. Namun, ada sebuah kebenaran besar yang harus kalian semua ketahui. Ucap Danira dengan suara yang sangat lantang, jelas, dan penuh wibawa, menguasai seluruh penjuru ruangan tanpa perlu menggunakan alat pengeras suara. Semua tamu menahan napas, memusatkan seluruh perhatian mereka kepada wanita berhijab yang baru saja bangkit dari kematian tersebut. Danira mengangkat sebuah map tebal yang sejak tadi ia bawa, membukanya perlahan, dan mengeluarkan beberapa lembar kertas dokumen resmi yang telah dikumpulkan oleh tim penyelidik Pak Atmaja. Nama saya adalah Danira. Saya adalah istri sah dari pria yang sedang terbaring pingsan di sana. 1 bulan yang lalu, pria itu dan ibunya sengaja membawa saya pergi berlibur hanya untuk membuang saya di bandara udara. Mereka mencuri seluruh identitas saya, mengambil semua uang saya, dan meninggalkan saya seorang diri tanpa arah. Niat mereka sangat jelas. Mereka ingin menyingkirkan saya dari rumah ini untuk selamanya. Lanjut Danira dengan nada suara yang bergetar menahan amarah masa lalu, namun tetap terkendali dengan sangat baik. Para tamu undangan mulai berbisik dengan nada terkejut. Tidak menyangka bahwa pengusaha muda yang baru saja mereka puji setinggi langit memiliki sifat yang sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Danira kemudian menunjukkan selembar kertas berstempel merah kepada para tamu yang berdiri paling dekat dengannya. Kekejaman mereka tidak berhenti sampai di situ. Ketika terjadi musibah kebakaran besar di kota tempat mereka membuang saya, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat laporan palsu. Mereka melaporkan bahwa saya telah tewas terbakar dalam kejadian tersebut.
Ini adalah surat keterangan kematian palsu yang mereka buat untuk mengelabui hukum negara. Tegas Danira sambil memperlihatkan bukti tersebut. Terdengar suara helaan napas panjang dan decak ketidakpercayaan dari kerumunan tamu. Pandangan kagum mereka terhadap kemewahan pesta ini seketika berubah menjadi tatapan jijik dan penuh penghakiman. Tidak berhenti sampai di situ, Danira mengeluarkan setumpuk dokumen lain yang berisi perjanjian jual beli tanah. Tujuan utama dari semua kebohongan ini adalah keserakahan. Setelah saya dinyatakan meninggal secara hukum, pria itu memalsukan tanda tangan saya untuk menjual seluruh tanah warisan peninggalan kedua orang tua saya. Semua kemewahan yang kalian lihat malam ini, makanan yang kalian makan, perhiasan yang dipakai oleh calon istri barunya, hingga dekorasi megah ruangan ini, semuanya dibayar menggunakan uang hasil pencurian dan penipuan tanah warisan milik saya. Mereka merayakan kebahagiaan di atas penderitaan dan harta curian. Ucap Danira mengakhiri penjelasannya dengan nada yang sangat memukul kesadaran setiap orang yang mendengarnya. Suasana ruangan langsung riuh oleh suara hujatan dan cemoohan dari para tamu. Orang-orang yang tadinya merasa sangat terhormat diundang ke acara tersebut kini merasa sangat ditipu dan dilecehkan. Mereka mulai melemparkan gelas minuman ke lantai sebagai bentuk protes dan kemarahan. Di tengah keributan yang mulai memanas tersebut, jari tangan Anton mulai bergerak pelan. Pria itu perlahan membuka matanya. Mengerang pelan menahan rasa sakit di kepalanya akibat benturan keras saat ia terjatuh dari atas panggung. Kesadarannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Dan hal pertama yang ia dengar adalah suara cemoohan dari rekan-rekan bisnisnya. Anton mencoba mengangkat tubuhnya untuk duduk, pandangannya masih kabur. Namun ia bisa melihat dengan jelas sosok Danira yang berdiri menjulang di hadapannya seperti seorang penuntut keadilan yang tidak terkalahkan. Di sudut lain, Ibu Sanah juga mulai tersadar dari pingsannya. Ia membuka mata dan langsung disambut oleh tatapan sinis dari ibu-ibu tetangga yang berdiri mengelilinginya. Ibu Sanah mencoba merangkak mundur, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa rencananya telah hancur berantakan. Ia menatap Danira dengan tubuh yang bergetar hebat. Tidak ada lagi arwah penasaran dalam pikirannya. Yang ada hanyalah ketakutan nyata akan jeruji penjara. Ia melihat dokumen-dokumen yang berserakan di tangan Danira dan menyadari bahwa semua rahasia kejahatan mereka telah terbongkar ke hadapan publik. Aparat penegak hukum yang sejak tadi berjaga di pintu masuk mulai melangkah maju membelah kerumunan tamu. Pemimpin pasukan tersebut mendekati Anton yang masih duduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Petugas itu membacakan surat perintah penangkapan dengan suara yang sangat tegas dan resmi. Anton dituduh atas berbagai pasal berlapis, mulai dari penelantaran anggota keluarga, pemalsuan identitas negara, hingga tindak pidana pencucian uang dan penipuan penjualan tanah berskala besar. Petugas segera menarik paksa kedua tangan Anton ke belakang punggungnya dan memborgolnya dengan cepat. Bunyi logam borgol yang terkunci terdengar sangat nyaring, menjadi penanda berakhirnya masa kejayaan palsu yang dibangun oleh pria serakah tersebut. Anton tidak melawan sedikit pun. Tenaganya sudah habis terkuras oleh rasa takut dan rasa malu yang sangat luar biasa. Dua petugas wanita juga menghampiri Ibu Sanah yang sedang menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Mereka menarik lengan wanita tua itu untuk berdiri. Ibu Sanah memberontak dengan sisa tenaganya, berteriak meminta tolong kepada para tetangga. Namun tidak ada satu orang pun yang peduli. Wajah-wajah yang tadinya ramah kini berubah menjadi sangat jijik melihat wanita tua yang tega merencanakan kejahatan sekeji itu kepada menantunya sendiri. Ibu Sanah akhirnya diborgol dan dipaksa berjalan mendekati anaknya. Malam itu, kebenaran telah mengambil tempatnya dengan sangat sempurna. Cahaya terang kemewahan berubah menjadi sorotan lampu keadilan yang menyilaukan mata para pengkhianat. Danira hanya berdiri diam mengamati seluruh proses tersebut, memastikan bahwa setiap detik kehancuran mereka terekam abadi dalam ingatannya sebagai penebus rasa sakit di masa lalunya. Kepanikan dan keputusasaan mengambil alih akal sehat Anton dan Ibu Sanah sepenuhnya. Berdiri berdampingan dengan tangan terborgol di hadapan puluhan tamu undangan dan aparat penegak hukum, tekanan mental yang mereka alami mencapai titik puncaknya. Bayangan akan tidur di lantai penjara yang dingin, memakan makanan seadanya, dan kehilangan seluruh harta benda seketika menghancurkan sisa-sisa kesetiaan di antara ibu dan anak tersebut. Rasa takut yang sangat besar membuat sifat asli mereka yang mementingkan diri sendiri muncul ke permukaan tanpa bisa ditahan lagi. Kesunyian yang mencekam di ruangan itu pecah ketika Anton tiba-tiba memutar tubuhnya dan menatap ibunya dengan sorot mata penuh kebencian dan kemarahan yang menyala-nyala. Ini semua salah ibu. Kalau bukan karena ide gila ibu yang terus mendesakku untuk membuang Danira di bandara waktu itu, kita tidak akan pernah berada dalam masalah besar seperti ini. Ibu yang meracuni pikiranku setiap hari, mengatakan bahwa Danira hanya menghalangi jalan kesuksesan kita.
Ibu yang menyuruhku mengambil semua barang bawaannya dan membiarkannya luntang-lantung. Semua kejahatan ini adalah rencana busuk ibu. Bentak Anton dengan suara yang sangat keras hingga urat-urat di lehernya terlihat menonjol. Ia tidak lagi peduli dengan rasa hormat kepada orang tua. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan hukum yang mengancam masa depannya. Mendengar tuduhan kejam dari darah dagingnya sendiri, wajah Ibu Sanah memerah pada menahan amarah yang meledak. Ia tidak terima disalahkan sepenuhnya atas kehancuran ini. Dengan suara melengking tinggi yang memekakan telinga, Ibu Sanah membalas teriakan anaknya tanpa ragu sedikitpun. Kamu anak tidak berguna. Jangan berani melemparkan semua kesalahan ini kepadaku. Siapa yang pergi ke kantor pejabat dengan membawa air mata palsu untuk mencetak surat kematian itu? Kamu. Siapa yang memalsukan tanda tangan Danira untuk menjual semua tanah warisan itu demi memuaskan nafsu serakahmu? Kamu. Aku hanya memberikan saran, tetapi tangan kotormu sendirilah yang melakukan semua kejahatan berlapis itu. Kamu melakukan semua itu karena kamu ingin segera menikahi wanita simpananmu itu dan hidup berfoya-foya. Kamu benar-benar anak yang serakah dan bodoh. Teriak Ibu Sanah sambil meludah ke lantai, merasa sangat jijik melihat kepengecutan anaknya sendiri. Saling tuduh dan bongkar aib di hadapan banyak orang itu menjadi tontonan yang sangat memuakkan sekaligus memuaskan bagi para tamu undangan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana dua manusia yang tadinya sangat sombong kini saling menggigit dan menjatuhkan satu sama lain demi menyelamatkan diri sendiri. Anton terus berteriak menyebut ibunya sebagai wanita tua yang licik. Sementara Ibu Sanah membalas dengan kutukan dan makian kasar yang menyebut Anton sebagai pria tamak yang tidak tahu bersyukur. Pertengkaran hebat itu membuka seluruh rincian kejahatan mereka secara terang-terangan, memberikan bukti tambahan secara langsung kepada pihak berwajib yang sedang merekam seluruh kejadian tersebut sebagai bahan pelaporan di pengadilan kelak. Di tengah pertengkaran sengit antara ibu dan anak tersebut, Yunita yang sejak tadi berdiri mematung di dekat panggung akhirnya menyadari posisi bahaya yang sedang mengancamnya. Wanita yang hanya memuja kekayaan itu menyadari bahwa pria yang berjanji akan memberikannya kehidupan mewah ternyata adalah seorang penipu ulung yang kini jatuh miskin dan akan membusuk di dalam sel tahanan. Ia menatap Anton dengan perasaan jijik yang sangat luar biasa. Tanpa membuang waktu, Yunita segera melepas cincin pertunangan bertahtakan berlian besar dari jari manisnya, melepas kalung mahal yang melingkar di lehernya, dan melemparkan semua perhiasan itu ke arah wajah Anton dengan sangat kasar. Perhiasan itu jatuh berserakan di atas lantai berbaur dengan pecahan piring hidangan. Pria penipu miskin. Beraninya kamu menipuku dengan harta hasil curian. Kamu pikir aku mau menikah dengan seorang narapidana yang sebentar lagi akan jatuh melarat? Jangan pernah bermimpi. Hubungan kita berakhir detik ini juga, dan aku tidak mau lagi berurusan dengan pria menjijikan seperti dirimu. Teriak Yunita penuh amarah, membuang seluruh janji manis yang pernah mereka buat bersama. Yunita segera memutar badannya, mengangkat sedikit bagian bawah gaun mewahnya, dan melangkah terburu-buru menuju pintu keluar dengan maksud melarikan diri dari tempat kejadian yang sangat memalukan tersebut. Ia berpikir bahwa dengan memutuskan hubungan saat itu juga, ia bisa terlepas dari segala tuntutan hukum yang sedang menjerat Anton. Namun, langkah kakinya langsung dihentikan oleh dua orang petugas keamanan berseragam yang berjaga di dekat pintu utama. Petugas tersebut menghalangi jalan Yunita dengan tubuh tegak dan memberikan isyarat agar wanita itu tetap berada di dalam ruangan. Maaf, Nona. Anda tidak diizinkan meninggalkan tempat ini. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aliran dana hasil kejahatan penjualan tanah ilegal tersebut banyak masuk ke dalam rekening pribadi Anda. Anda juga menikmati berbagai barang mewah dan perhiasan yang dibeli menggunakan uang hasil penipuan. Nona harus ikut kami ke kantor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait keterlibatan Anda dalam kasus pencucian uang ini. Ucap petugas tersebut dengan nada yang sangat tegas dan tidak memberikan ruang untuk berdebat. Mendengar hal itu, wajah Yunita seketika berubah menjadi pucat pasi. Lututnya terasa lemas hingga ia nyaris terjatuh. Ia berteriak histeris, menangis sejadi-jadinya, dan memohon ampun kepada petugas, mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu dari mana asal uang tersebut. Ia menyalahkan Anton yang membohonginya selama ini. Namun tangisan dan penyesalannya sama sekali tidak berguna. Aparat keamanan tetap menahannya di tempat menunggu proses penyitaan barang bukti selesai dilakukan. Dalam sekejap mata, 3 orang yang tadinya merasa berada di puncak dunia kini harus menelan kenyataan pahit bahwa hidup mereka telah hancur tanpa sisa akibat keserakahan mereka sendiri. Danira tetap berdiri diam di posisinya, mengamati seluruh kejadian tersebut dengan wajah yang datar namun di dalam hatinya ia merasakan kelegaan yang luar biasa besar. Ia tidak perlu mengeluarkan kata-kata makian atau ikut campur dalam pertengkaran kotor mereka.
Karma telah datang menagih janjinya dengan cara yang paling menyakitkan, membuat para pengkhianat itu saling menghancurkan diri mereka sendiri dari dalam. Pengkhianatan yang dibalas dengan pengkhianatan. Keserakahan yang dibalas dengan kemiskinan yang hina. Malam perayaan itu menjadi saksi bisu bagaimana keadilan berpihak kepada orang yang bersabar, dan hukuman berat telah siap menanti mereka yang berbuat zalim. Tangan aparat penegak hukum mulai mendorong tubuh Anton dan Ibu Sanah keluar dari ruangan besar itu, membawa mereka menuju kendaraan tahanan yang sudah menunggu di luar rumah. Langkah gontai dan wajah penuh penyesalan itu menjadi pemandangan terakhir yang mengakhiri masa kekuasaan mereka di dalam rumah tersebut. Hari-hari berikutnya berganti menjadi masa kelam yang sangat panjang bagi Anton dan Ibu Sanah. Mereka berdua harus mendekam di balik jeruji besi sel tahanan sementara menunggu seluruh proses hukum berjalan dan persidangan digelar. Kehidupan yang dulunya penuh dengan kemewahan dan pelayanan dari orang lain kini berubah menjadi penderitaan yang tidak berkesudahan. Ruang tahanan yang sempit, pengap, dan berbau tidak sedap menjadi tempat tinggal baru bagi mereka. Lantai semen yang sangat dingin tanpa alas tidur yang layak membuat tulang-tulang tua Ibu Sanah terasa ngilu setiap malam. Makanan yang disajikan hanyalah nasi tawar dengan lauk seadanya. Sangat jauh berbeda dengan hidangan lezat yang biasa mereka nikmati di atas meja makan berlapis kain sutra. Tidak ada lagi kebanggaan yang bisa mereka pamerkan. Tidak ada lagi kekayaan yang bisa mereka sombongkan. Keduanya terisolasi dari dunia luar, hanya ditemani oleh rasa penyesalan yang datang terlambat dan ketakutan yang terus menghantui setiap detik napas mereka. Kesombongan yang selama ini menutupi hati nurani mereka telah runtuh sepenuhnya, menyisakan manusia-manusia lemah yang kini tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan takdir yang mereka ciptakan sendiri. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib berlangsung dengan sangat cepat dan menyeluruh. Berkat seluruh bukti dokumen otentik yang telah disiapkan secara matang oleh tim hukum Danira dan bantuan penuh dari Pak Atmaja, pihak penyidik tidak menemui kesulitan berarti untuk merangkai seluruh tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh Anton. Pemalsuan surat keterangan kematian terbukti dilakukan dengan cara menyuap beberapa oknum yang kini juga ikut terseret ke dalam meja hijau. Proses peralihan hak milik tanah warisan milik keluarga Danira dinyatakan cacat hukum sejak awal dan dibatalkan secara resmi oleh pihak negara. Seluruh aset, rumah besar, dan sisa uang tunai yang masih ada di dalam rekening Anton maupun Yunita segera disita oleh negara untuk dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Danira. Keadaan menjadi semakin memberatkan bagi pihak Anton ketika pihak berwajib melakukan penggeledahan menyeluruh di rumah besar tersebut dan menemukan sebuah paket tersembunyi di dalam tas kerja milik Anton. Paket tersebut ternyata berisi tumpukan obat terlarang dalam jumlah yang sangat besar. Setelah diselidiki lebih lanjut, obat terlarang tersebut ternyata sengaja diselundupkan oleh salah satu mantan rekan bisnis Anton yang merasa sangat dikhianati dalam pembagian hasil penjualan tanah ilegal beberapa waktu lalu. Rekan bisnis itu menaruh barang haram tersebut sebagai bentuk balas dendam yang ternyata menjadi bumerang paling mematikan bagi kehidupan Anton, menambah daftar panjang pasal pidana yang akan menjeratnya seumur hidup. Hari persidangan yang sangat dinantikan akhirnya tiba. Ruang sidang pengadilan dipenuhi oleh banyak orang, mulai dari warga sekitar rumah, mantan rekan bisnis yang merasa tertipu, hingga beberapa pihak yang dulu pernah dihina oleh kesombongan Ibu Sanah. Mereka semua datang untuk menyaksikan secara langsung akhir dari kisah keserakahan manusia yang tidak tahu bersyukur tersebut. Anton dan Ibu Sanah digiring masuk ke dalam ruangan sidang dengan mengenakan seragam tahanan. Tangan mereka diborgol dengan kuat. Wajah keduanya terlihat sangat kuyu, pucat, dan kehilangan seluruh cahaya kehidupannya. Langkah kaki mereka diseret dengan susah payah menuju kursi pesakitan di tengah ruangan. Pandangan mata Anton sesekali menyapu ke arah kursi penonton. Dan saat itulah ia melihat kehadiran Danira. Wanita itu duduk dengan sangat tenang di barisan paling depan, diapit oleh pengacaranya dan Pak Atmaja yang terus memberikan dukungan moral. Wajah Danira terlihat sangat bersih, anggun, dan memancarkan kewibawaan yang sangat besar. Tidak ada sedikit pun raut kebencian yang meledak-ledak di wajahnya. Hanya ketenangan absolut yang justru membuat Anton semakin merasa kerdil dan hina. Saat hakim memberikan waktu istirahat sejenak sebelum pembacaan tuntutan akhir, pihak keamanan memberikan sedikit kelonggaran waktu. Anton dan Ibu Sanah yang tidak kuasa menahan beban penderitaan mereka tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di atas lantai ruang sidang. Mereka merangkak perlahan mendekati tempat Danira duduk, mengabaikan seluruh tatapan merendahkan dari ratusan mata yang mengawasi mereka. Air mata membasahi wajah kedua orang tersebut. Bukan air mata keangkuhan seperti yang dulu sering mereka tunjukkan, melainkan air mata keputusasaan yang sangat menyedihkan. Danira, tolong ampuni kami. Kami benar-benar hilaf dan dibutakan oleh harta dunia. Aku mohon, cabut semua tuntutan ini. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik.
Aku akan menebus semua kesalahanku seumur hidupku. Tolong jangan biarkan aku membusuk di dalam penjara yang mengerikan itu. Mohon Anton dengan suara yang sangat parau dan tersendat-sendat. Kepalanya terus menunduk tidak berani menatap mata wanita yang dulu selalu ia rendahkan. Ibu Sanah ikut menangis terseduh-seduh sambil memegang jeruji pembatas. Danira, anakku yang baik hatinya. Ibu mohon ampun. Nak, ibu memang wanita tua yang jahat dan kejam. Tolong kasihani hari tua ibu. Tubuh ibu tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi di dalam ruangan yang dingin itu. Cabut tuntutanmu. Nak, biarkan ibu menghabiskan sisa umur ibu di luar sana. Ibu bersujud di kakimu memohon belas kasihanmu. Ratap Ibu Sanah dengan suara yang sangat menyayat hati. Danira tetap duduk di posisinya tanpa menggeser tubuhnya sedikit pun. Ia menatap kedua orang yang sedang bersujud meratap di hadapannya itu dengan pandangan yang kosong. Kenangan pahit saat ia ditinggalkan di pelataran bangunan luas dengan perut kelaparan dan hati yang hancur kembali berkelebat di dalam benaknya. Tawa jahat yang mereka lontarkan saat berniat membuangnya terngiang kembali dengan sangat jelas. Danira menarik napas panjang, menetralkan seluruh perasaan di dalam dadanya, kemudian memberikan jawaban dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Orang yang dulu kalian buang tanpa belas kasihan telah mati pada malam itu. Kalian berdua membuang saya karena kalian yakin saya adalah wanita lemah yang tidak bisa bertahan hidup. Sekarang, setelah kalian menyadari kekuatan yang saya miliki, kalian datang merangkak meminta pengampunan. Air mata kalian hari ini bukanlah bentuk penyesalan atas kejahatan kalian, melainkan hanya rasa takut akan hukuman yang menanti. Saya telah memaafkan masa lalu untuk kedamaian hati saya sendiri, tetapi hukum di dunia ini harus tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk membayar tuntas setiap kebohongan yang telah kalian rancang. Mendengar jawaban tegas tersebut, harapan Anton dan Ibu Sanah hancur berkeping-keping. Mereka menangis semakin keras saat petugas menarik paksa tubuh mereka kembali ke kursi pesakitan. Palu keadilan akhirnya diketukkan dengan sangat keras oleh majelis hakim. Seluruh bukti dan kesaksian yang dihadirkan di persidangan sangat kuat dan tidak bisa dibantah lagi. Anton dijatuhi hukuman kurungan penjara maksimal atas tindak pidana pemalsuan surat berharga, penipuan harta warisan, dan kepemilikan obat terlarang dalam jumlah besar. Ibu Sanah juga divonis dengan hukuman yang sangat berat karena terbukti sebagai perancang awal kejahatan dan ikut serta menikmati hasil penipuan secara sadar. Keputusan majelis hakim tersebut bersifat mutlak dan mengikat. Saat petugas membawa mereka berdua keluar dari ruang sidang menuju mobil tahanan, suara pintu besi yang tertutup rapat menjadi akhir yang sangat pas bagi orang-orang yang memilih jalan keserakahan demi menghancurkan kehidupan orang lain. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri penderitaan masa lalu Danira. Waktu terus berjalan membawa perubahan yang sangat besar dalam roda kehidupan setiap manusia. Kini, Danira tidak lagi dikenal sebagai sosok istri yang terbuang atau wanita pedesaan yang mudah diinjak harga dirinya. Ia telah bertransformasi menjadi seorang pengusaha wanita yang sangat sukses, cerdas, dan dihormati di berbagai kalangan masyarakat maupun dunia bisnis. Seluruh tanah warisan dan harta benda milik keluarganya yang sempat dirampas telah berhasil dikembalikan seutuhnya. Di bawah bimbingan langsung dari Pak Atmaja, Danira berhasil mengembangkan aset-aset keluarganya menjadi berbagai macam bidang usaha yang sangat menguntungkan. Ia membangun gedung perkantoran baru, membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan orang yang membutuhkan, dan mengelola bisnisnya dengan kejujuran serta ketegasan yang luar biasa. Namanya selalu disebut dengan penuh kekaguman di berbagai pertemuan bisnis berskala besar. Namun, kekayaan yang melimpah sama sekali tidak mengubah kelembutan hati nurani Danira. Ia menyadari bahwa harta yang ia miliki adalah sebuah titipan yang harus digunakan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama mereka yang pernah berada di titik terendah kehidupan seperti dirinya dulu. Dengan menggunakan keuntungan dari perusahaannya, Danira membangun banyak fasilitas umum secara mandiri tanpa menggunakan embel-embel organisasi apapun. Ia menyediakan tempat tinggal gratis bagi orang-orang yang kehilangan tempat berteduh, membangun sekolah untuk anak-anak miskin, dan secara rutin membagikan bahan makanan pokok ke berbagai wilayah terpelosok yang kesulitan ekonomi. Kedermawanan Danira menjadi buah bibir masyarakat luas. Banyak orang yang mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk hidupnya. Ia membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukanlah seberapa banyak harta yang bisa ditumpuk untuk diri sendiri, melainkan seberapa banyak manfaat yang bisa diberikan untuk mengangkat derajat kehidupan orang lain yang sedang menderita. Di sisi lain kota, kehidupan di balik tembok penjara yang tebal berjalan dengan sangat lambat dan menyiksa bagi 2 orang narapidana yang dulu pernah mencicipi nikmatnya harta haram. Ibu Sanah, yang dulu selalu merasa menjadi wanita paling dihormati dan memakai perhiasan di seluruh tubuhnya, kini harus menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Di usianya yang semakin senja,
ia menjadi bulan-bulanan para tahanan wanita lainnya. Sifat sombongnya yang masih sering muncul membuat penghuni sel lainnya merasa sangat muak, sehingga ia sering dihukum dan dipaksa menjadi pekerja kasar bagi tahanan yang memiliki pengaruh kuat di dalam sana. Setiap hari, ibu sana harus membersihkan saluran air yang kotor, mencuci pakaian narapidana lain, dan memakan sisa makanan dengan tubuh yang semakin kurus kering. Ia sering menangis di sudut ruangan pada malam hari, menyesali betapa bodohnya ia membuang seorang menantu yang berbakti hanya demi mengejar harta yang ternyata menjerumuskannya ke dalam siksaan yang tidak ada akhirnya ini. Nasib yang sama buruknya juga menimpa Anton di dalam sel tahanan khusus pria. Keangkuhan dan kebanggaannya sebagai pengusaha kaya telah menguap tidak tersisa. Pakaian jas mahalnya telah diganti dengan baju tahanan yang lusuh dan berbau keringat. Ia ditugaskan untuk melakukan pekerjaan paling berat di dalam fasilitas penjara tersebut, yaitu menyikat lantai kamar mandi umum yang selalu kotor setiap hari. Rambutnya kini mulai rontok akibat stres yang berlebihan, dan wajahnya dipenuhi kerutan yang membuatnya terlihat puluhan tahun lebih tua dari usia aslinya. Tidak ada lagi wanita simpanan yang memujanya. Tidak ada lagi rekan bisnis yang menghormatinya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata untuk beristirahat, bayangan wajah Danira yang tersenyum tenang selalu hadir menyiksanya, mengingatkan kembali bahwa ia pernah memiliki sebuah berlian yang sangat berharga namun ia memilih untuk membuangnya demi mengambil pecahan kaca yang kini mengiris nadinya perlahan-lahan. Pada suatu pagi yang sangat cerah, matahari bersinar hangat menerangi gedung perkantoran tinggi milik keluarga Danira. Di lantai paling atas bangunan tersebut, terdapat sebuah ruangan kerja yang sangat luas, mewah, namun ditata dengan desain yang sangat sederhana dan menenangkan hati. Danira berdiri di dekat jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan dan keberhasilan yang selama ini ia perjuangkan dengan penuh keringat dan air mata. Pintu ruangan kerja itu terbuka perlahan, dan masuklah Pak Atmaja dengan langkah yang pelan namun masih memancarkan aura kebijaksanaan yang sangat kuat. Pria tua yang menjadi penyelamat hidupnya itu tersenyum lebar melihat anak didik kebanggaannya telah berdiri di puncak kesuksesan dengan sangat tegar. Kamu telah membuktikan bahwa kebaikan dan kesabaran selalu bisa mengalahkan kejahatan paling licik sekalipun, Nak Danira. Aku sangat bangga melihat perjalanan luar biasamu sampai di titik ini. Seluruh perusahaan yang kamu kelola menunjukkan hasil yang sangat cemerlang. Sapa Pak Atmaja sambil duduk di kursi tamu yang empuk. Danira segera membalikan badannya dan berjalan menghampiri pria parubaya tersebut. Ia menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat yang tidak pernah luntur. Terima kasih, Pak Atmaja. Tanpa pertolongan Bapak di taman waktu itu, tanpa ilmu yang Bapak ajarkan dengan penuh kesabaran, saya mungkin tidak akan pernah berdiri di ruangan ini. Bapak adalah penolong yang dikirimkan Tuhan untuk mengangkat saya dari keterpurukan. Saya berjanji akan terus menjaga amanah ini dan menggunakan kekayaan saya untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Percakapan penuh kehangatan itu menjadi saksi bisu dari akhir sebuah perjuangan panjang melawan kezaliman. Keserakahan masa lalu telah dikubur dalam-dalam bersama dengan orang-orang yang mendekam di balik jeruji besi, sementara keikhlasan dan tekad yang kuat telah melahirkan sebuah kehidupan baru yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Danira melangkah kembali menuju meja kerjanya yang besar, duduk dengan penuh wibawa, dan bersiap untuk memulai hari yang baru. Ia merapikan berkas-berkas pekerjaan dengan senyum tulus yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Di dalam hatinya, ia merasa sangat bersyukur karena badai pengkhianatan yang paling mengerikan sekalipun terbukti tidak mampu menenggelamkannya, melainkan justru mengantarkannya menuju dermaga kebahagiaan yang jauh lebih indah dan abadi. Penonton yang mengikuti kisah perjalanan berliku ini merasakan kelegaan dan kepuasan yang sangat luar biasa melihat sang tokoh utama akhirnya mendapatkan kemenangan mutlak, sementara karakter jahat mendapatkan balasan yang paling setimpal dari karma yang tidak pernah salah alamat.